jannati asbahna lil muttaqina imana. Amma ba'd. Ya, kita sama-sama muliakan guru kita, tokoh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meninggikan derajat beliau, menyehatkan beliau sehingga mampu membimbing kita dalam kebaikan. Pak Kiai Haji Muhyiddin yang dengan tawadhu bisa menyertai kita di malam hari ini. Saya memohon izin sekaligus minta maaf saya duduk sedikit lebih tinggi, tidak mengurangi kemuliaan hadirin sekalian, ini untuk sekedar terlihat saja. Saya hormati, saya muliakan, bersama kita saat ini ada Pak Lurah Gandaria Utama. Semoga tugas-tugas beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarganya diberkahi dan memberikan support yang baik untuk beramal saleh di kelurahan, sehingga menjadikan wilayah yang beliau pimpin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga besar DKM Masjid Al-Mukhlisin, baik tadi yang disampaikan oleh penasihat masjid Bapak Silo, semoga beliau senantiasa diberikan kekuatan, kebaikan, dan apa yang dilakukan dibimbing di masjid ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sejenak menyampaikan doa, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Ketua Umum di DKM Masjid Al-Mukhlisin ini, Bapak Dr. Fadil Zumhada Harahap. Sebetulnya saya ingin mengucapkan milad untuk beliau yang ke-59, karena 2 hari lalu itu yang saya ketahui beliau sampai pada miladnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyehatkan beliau, memberikan kesembuhan terbaik dan memberkahi usianya seperti Nabi SAW sampaikan dan dikutip kemudian oleh sahabatnya Baqrah An-Nafi' yang dicantumkan dalam Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 2330. Ketika ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang paling baik di antara manusia ini? Maka Nabi menjawab, man qala amruhu wa hasuda amaluhu. Ialah orang yang dianugerahi oleh Allah usia yang panjang dan bisa disertai dengan panjangnya usia itu dengan baiknya amal. Alhamdulillah, di antara aktivitas beliau mampu membimbing masjid ini. Mudah-mudahan keberkahan yang didapatkan dari masjid ini menambah kesehatan dan kebaikan untuk beliau dan keluarga beliau. Saya baru dibacakan satu ayat Al-Quran dalam setiap sesi maulid itu tiba. Baru satu ini yang saya terus terang hatinya tadi saya pendam betul untuk tidak mengalirkan air mata terlampau dalam, sehingga mungkin ceramahnya jadi sedikit dan cepat pulang. Bukan karena suaranya juga luar biasa bagus dan dalam, tapi makna ayat itu memberikan satu janji yang harus diimani oleh setiap insan beriman yang mengaku umatnya Rasulullah SAW. Hari kita membacakan tadi Quran surah ke-33, surah Al-Ahzab ayat 21, pada ayat yang pertama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, atau di riwayat dari Warsh dan Qalun dari Nafi' bisa dibaca dengan iswatun hasanah. Tapi poin yang besarnya adalah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ada orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Ada orang-orang yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola dalam hidupnya. Saking cintanya dengan Rasulullah, dia mengejar sirahnya, dia meneladani, dia bersolawat kepadanya. Dan satu yang paling penting, niat ia mencintai Nabi betul-betul dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepadanya. Maka orang-orang yang datang bukan sekedar untuk belajar, tapi menghadirkan cintanya pada Rasulullah SAW,
ingin mengenal lebih dekat dan meneladani Rasulullah SAW, maka oleh Allah dijawab, orang itu akan berpeluang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mahal. Perjumpaan dengan Allah itu paling mahal dan tingkat tertinggi, bahkan dibandingkan dengan sekedar mendapatkan surga. Ada orang-orang yang ketika di akhirat nanti dalam hisab, wajahnya berbinar-binar. Di ayat itu ditafsir lagi dengan Quran surah 75 Al-Qiyamah di ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang di hari kiamat wajahnya berbinar dan bercahaya, bukan karena masuk surganya, tapi ila rabbiha nadhirah, karena ia diperkenankan oleh Allah melihat langsung Rabbnya yang selama ini dirindukannya. Saya mau tanya begini Pak, Bu, teman-teman, kalau kita ini berpisah dengan anak atau teman yang lagi belajar pamit ke luar negeri, tidak bertemu misalnya selama 15 tahun, yang setiap waktu senantiasa diberikan semua hal yang kita perlukan, kita butuh curhat kemudian dilayani, kita ingin mengadu dibantu, saatnya dia pergi tak pernah bertemu selama 15 tahun, kemudian dia kasih kabar, insya Allah besok saya pulang, pesawat landing di Soekarno-Hatta jam 9 pagi. Kira-kira saya mau tanya, kalau diberi kabar pesawat landing jam 9, datang ke bandara jam berapa? Jam 7, jam 6, jam 5, nginep. Karena apa? Kangen, rindu. Ada yang menyampaikan kepada kita usia 4 bulan dalam kandungan sebelum dilahirkan, yang kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah menatap langsung, tapi kita berkomitmen dalam usia kandungan 4 bulan ketika roh mulai ditiupkan. Quran surah ke-7 ayat 172, ya, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Makanya usia 4 bulan kita sering berdoa minta sama Allah itu saat roh ditiupkan. Itu ditafsir nanti dalam salah satu hadis yang dipopulerkan oleh Al-Imam An-Nawawi pada hadis nomor keempat tuh di Al-Arba'in yang 42 hadis itu, ya. Begitu ditiupkan kata Allah, apakah engkau mau berkomitmen menjadikan aku sebagai Rabb, Tuhan yang merawatmu, memberikan semua kebutuhan, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, kalau sakit aku yang sembuhkan, semua kebutuhan aku yang cukupkan. Maka kita katakan bala, ya Allah, tanpa fikir. Kalau bala itu ya tanpa fikir. Syahidna, kami bersyahadat. Tapi dari sejak kita lahir oksigen gratis, kasih sayang diberikan, rizki dicukupkan, kenyamanan didapatkan. Belum pernah kita lihat pada anak, pada kawan saja yang berpisah kita beberapa tahun, kita punya kerinduan yang tinggi. Kenapa tidak ada yang merindukan bertemu Rabbnya ketika kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya saat jenguk Ustaz Arifin Ilham, Allah yarham, itu di rumah sakit, itu begitu saya datang, tatap saya, pegang erat tangan saya, lalu mengatakan, Ustaz, saya sudah rindu. Masya Allah. Dia bisikkan ke telinga saya, liqa Allah, sebentar lagi abang mau ketemu Allah. Liqa. Berapa di antara kita yang merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, yang paling menarik adalah ada orang-orang yang dijamin oleh Allah dan dia merindukan perjumpaan dengan Allah, dijawab oleh Allah di hari kiamat, yaumal akhir. Orang-orang ini diberikan bonus berjumpa dengan Allah karena kebiasaannya. Yang pertama, meneladani Rasulullah SAW, mengenalnya dan mencintainya saat ia berada di dunia ini. Jadi mencintai Nabi, meneladani, mengenal Rasulullah,
bukan sekedar menjadikan kita insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW yaumul qiyamah, tapi yang paling tinggi adalah langsung diperkenankan oleh Allah punya kesempatan menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi. Oleh karena itu mengucapkan selamat di antara sekian hamba-hamba Allah yang diberikan kemudian kelembutan di hatinya untuk datang ke masjid ini untuk mengenal Rasulullah SAW lebih dekat. Di antara sekian hamba Allah yang beraktivitas, kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di masjid ini malam ini. Mudah-mudahan malam ini kita berjumpa berjamaah, besok lusa kita kembali kepada Allah berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ada orang-orang yang masuk surganya berbondong-bondong berjamaah. Ketika hisab Allah katakan langsung masuk secara berjamaah. Begitu masuk, mudah-mudahan kita disambut di telaga Kautsarnya Rasulullah SAW, dan dengan itu diperkenankan oleh Allah untuk menatap wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu Rasulullah? Siapa itu Rasulullah? Tak kenal maka ta'aruf. Karena tidak semua yang dikenali itu mesti sayang. Anda kenal istri tetangga kan tidak langsung sayang. Tak kenal maka ta'aruf. Kita kenali. Jangan-jangan selama ini kita mengatakan Nabi saya Muhammad, Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW, tapi tidak kenal siapa beliau itu. Karena tidak kenal itulah kemudian fungsi ayat ini hanya sekedar menjadi bacaan. Hikmahnya tidak dipraktekkan dalam kehidupan. Karena yang diinginkan oleh Allah itu, kenal Rasulullah itu bukan sekedar mengatakan asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Itu bukan cuma di lisan. Karena ada dulu orang-orang Arab Badui mengatakan itu, langsung turun ayat merespon. Quran surah ke-49 di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Datang segelintir orang Arab Badui mengatakan, kami telah beriman, bersyahadat. Tiba kemudian turun jawaban langsung dari Allah. Nabi tidak komen. Awas, hati-hati, urusan iman dan kufur, awas, standarnya itu standar Allah. Gak boleh sembarangan mengeluarkan kata-kata kufur. Hati-hati. Saya ulangi, tidak boleh sembarangan mengatakan kata-kata kufur. Karena itu kalau ada aliran-aliran yang tidak jelas, sedikit-sedikit kafirkan orang, mesti hati-hati. Karena ketika kalimat itu diungkapkan, dia akan kembali mencari pemiliknya. Dia naik ke langit mencari, tidak ditemukan, di bumi tidak ditemukan, maka dia akan kembali kepada yang menuduhkan. Nah, adab Nabi ketika kemudian orang itu beriman, mengatakan saya beriman, Nabi diam, turun kemudian langsung berita dari Allah. Qalatil a'rabu amanna. Mereka berkata orang-orang Arab Badui, kami beriman. Kata Allah, qul, katakan Muhammad pada mereka, lam tu'minu. Kalian belum serius imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan pada mereka, kalian baru formalitas masuk Islam. Mengatakan Allah sebagai Tuhan, Muhammad SAW sebagai Rasul. Baru formal diucapkan di lisan. Walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Sedangkan imannya itu, iman pada Allah, iman pada Rasulullah, itu belum masuk ke dalam hati. Sebab kalau di lisan dengan di hati itu beda. Masuk ke lisan, dikeluarkan di lisan, dengan masuk ke dalam hati itu berbeda. Sesuatu yang sudah masuk ke dalam hati, maka akan ada pembuktian melalui bagian seluruh tubuhnya. Contoh, kalau sedang bahagia itu, bahagia nih, senang. Malam ini ada berita dari DKM Al-Muflisin bahwa orang-orang yang ikut tabligh akbar akan dapat makan malam gratis. Oh, kelihatan wajahnya gembira. Jadi keadaan suasana hati itu gembira, nyaman, sedih, ekspresinya lewat apa? Semua yang muncul dan masuk ke hati diekspresikan dengan perilaku dalam kehidupannya. Bapak sayang pada anak, sayang itu kan sikap hati. Sifat itu menjadi sikap dibuktikan lewat apa? Kata-kata yang baik, perilaku yang baik, belayan yang dibutuhkan diberikan. Semua yang muncul dari hati pembuktiannya lewat perilaku.
Awas nih, ada perempuan di belakang ya yang belum nikah. Jika ada anak laki-laki mengatakan pada Anda, saya mencintaimu, jangan percaya. Hati-hati itu. Karena baru di lisan. Karena cinta itu bagian dari rasa hati. Perlu dibuktikan. Maka yang perlu dibuktikan pembuktiannya. Kalau ada yang mengatakan, aku mencintaimu, jawab, buktikan cintamu dengan menuliskan nama kita berdua di buku pernikahan kita. BPKB, buku pernikahan kita Jadi kalau cuma dikatakan, itu belum iman. Mesti dibuktikan. Ketika kita bertanya, ya Allah, bagaimana membuktikan saya mencintai Rasulullah? Saya kenal Rasulullah, maka dijawab oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, pembuktiannya kata Allah, ikuti Rasulullah itu. Teladani Rasulullah itu. Apa yang kami teladani ya Allah? Apa yang kami ikuti? Nah, ini yang akan kita bahas. Ternyata ayat ini itu bisa dibaca dalam lafaz uswah itu dengan dua cara. Berapa cara? Dua cara. Satu kali kita tadi membaca riwayat Hafiz dari Asim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pakai u. Yang kedua ada riwayatnya Warsh dan Qalun dari Nafi' al-Madani. Imam Nafi' itu tinggal di Madinah, itu badannya tinggi besar, rambutnya keriting, kulitnya hitam ya. Kemudian itu telinganya, pendengarannya kurang, tapi beliau seorang ahli Al-Quran yang tahu kesalahan orang baca Quran hanya melihat gerakan bibirnya saja. Dan tidaklah Imam Nafi' al-Madani ini ketika beliau berbicara ahli Quran ini kecuali keluar bau harum dari mulutnya. Imam Nafi' al-Madani. Maka riwayat kedua yang dipopulerkan oleh Imam Nafi' itu berbunyi laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Jadi ada uswah, ada iswah. Apa bedanya? Ini saya tunjukkan sebentar ya, tapi saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui. Ini cuma menyampaikan kembali guru-guru kami yang telah mengajarkan. Semoga Allah berkahi guru-guru kita insya Allah ya. Ini saya tunjukkan sedikit saja nih ya, supaya kelihatan. Ini belakang kelihatan kan? Ini aja yang depan belum, sana udah kelihatan tuh. Ini Pak Kiai luar biasa nih, berkah masjid ini. Belum saya tulis udah kelihatan tuh ya, belakang. Ini saya tulis begini nih ya, hamzah, sin, waw, ta. Ini uswah di atas, ini iswah di atas. Pertama, ada qudwah, ada uswah, itu beda. Kalau qudwah, pernah dengar qudwah hasanah? Nah, qudwah itu artinya bisa diteladani, sosok teladan, tapi belum tentu dengan meneladaninya kita otomatis menjadi teladan, belum tentu. Itu qudwah namanya. Tapi kalau kita meneladani satu sosok dan setelah itu kita pun menjadi teladan, itu berubah namanya dari qudwah menjadi uswah. Langsung ditetapkan oleh Allah semua yang melekat pada sosok Sayyidina Muhammad SAW, semua yang melekat pada beliau itu dengan sifat kerasulannya, teladani kata Allah, karena beliau ditetapkan sebagai sosok teladan. Dan ketika itu diteladani, yang meneladani seketika akan menjadi teladan di setiap apapun yang dia lalui, apapun itu, dan di setiap masa. Umar itu sebelum meneladani Nabi bukan siapa-siapa. Kenal Umar bin Khattab? Dia bilang kenal. Tapi ini masih agak mendingan. Saya di Bangkalis ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun, kenal. Hampir saya pulang tuh. Umar itu sebelum kenal Nabi, ikut Nabi, bukan siapa-siapa. Dikenal di kalangan masyarakat jahiliyah. Maaf, ya, seorang yang suka nantang-nantang orang lain. Setiap hari kerjaannya minta duel. Kita ketemu di Gunung A, yang berani dengan saya. Tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama.
Umar paling minimal sehari mabuknya itu 5 kali dalam sehari. Karena itu ayat mirasan 3 termasuk Al-Maidah ayat 91 itu turun merespon pertanyaan Umar bin Khattab. Di zaman jahiliyah itu kalau pemabuk amatiran itu 5 kali sehari mabuknya. Kebayang yang profesional kan? Kapan Umar dikenal sebagai sosok yang seperti sekarang? Orangnya luar biasa, penegak kebenaran, banyak ide-ide brilian. Orang yang luar biasa dalam menegakkan nilai-nilai keislaman, pemimpin yang fenomenal, teori belusukan dari Umar, ya, pengembangan pendidikan banyak dari Umar. Kapan dikenal demikian? Ketika kenal dengan sosok bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun, lompat era sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'at tabi'in, siapapun yang ikut dengan apa yang dituntunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam seketika berubah menjadi teladan. Dan hebatnya keteladanannya ini bisa dibaca dengan 2 cara. Ini bisa iswah dan bisa uswah. Ini saya ini dari kecil tuh senang Quran. Karena itu saya putuskan mengambil jurusan bahasa Arab formal untuk mendalami bahasa Al-Quran. Disertasi saya itu mendalami bahasa-bahasa kata-kata ayat-ayat di Quran di Muhammad 30 juz. Itu ketika menemukan bahasa Quran, singkatnya saya mengambil sanad ijazah dulu tadi untuk menunjukkan yang saya sampaikan bukan biasa-biasa, tapi basic ilmunya kuat. Tidak ada satupun huruf dalam Al-Quran termasuk harakatnya kecuali punya makna, ini yang harakat yang kita ketahui. Kalau garisnya miring kayak tidur tapi ada di atas namanya apa? Fathah. Kalau di bawah namanya apa? Kalau bulat begini namanya apa? Sukun. Kalau begini namanya apa? Dhammah. Itu semua ketika kita lekatkan pada bacaan Al-Quran, bukan harakat biasa tapi punya makna di balik itu. Yuk kita lihat misalnya, ambil langsung kasrah dengan dhammah. Kasrah kenapa disebut dengan kasrah? Di ilmu bahasa kita akan temukan kasrah itu kalau kita lihat posisinya di bawah disebut dengan khafad, yang rendah. Karena rendah tuh ke bawah, posisinya kecil, kasrah zujaj, kaca pecah, melahirkan pecahan-pecahan kecil. Jadi semua kata-kata jika ada harakatnya kasrah, ini menunjukkan bahwa kata-kata itu mengandung makna yang lembut, yang kecil, atau yang sederhana, yang rendah. Itulah sebabnya kalau kata ini dilekatkan pada perempuan, harakatnya i, ya, i itu kenapa sering pada perempuan, sementara laki-laki a, ya, anta laki-laki, perempuan anti. Jazakallah khair laki-laki, perempuan jazakillah i. Kenapa i untuk perempuan? Untuk menunjukkan sifat perempuan yang lebih lembut dibandingkan dengan laki-laki. Jadi kalau ada i'tikaf di masjid ini, antum mau sampai subuh i'tikaf tuh, jam 2 keluar cari udara. Begitu keluar, misalnya dekat pohon tuh ada suara, nggak usah lari, tunjuk kasroh ya. Itu yang lembut, yang kecil. Saya waktu itu diundang ke Garut Pak Kiai oleh sahabat kami senior sepuh. Nyampe ke sana itu dikasih buah sukun Pak, dihidangkan ke kami, sudah dimasak, buka-buka begini. Beliau katakan, Ustadz, ini silahkan sukunnya dimakan. Saya bilang, Pak, ini bukan sukun, ini fathah. Kalau sukun dia masih bulat di atas tuh, jatuh ke bawah jadi kasrah. Bapak potong-potong kebuka, dimasak jadi apa? Fathah. Tawa, saya kira selesai itu. Rupanya dia bawa lagi nampan dengan sukunnya ke dapur. Dia sampaikan pada istrinya, Ma, kata Pak Ustadz, ini bukan sukun. Apa Pak? Fathah. Jadi kalau disebutkan kasrah, ini menunjuk yang kecil-kecil, yang sederhana. Kalau disebutkan dhammah, indhamma yang dhammu, dhamma indimam, ya, dan alamatnya tinggi, rafa, ini menunjukkan yang tinggi-tinggi, yang terkumpul banyak. Dhammah itu yang terkumpul. Jadi Allah ingin memberikan kesan begini pada sosok Muhammad SAW. Jangankan yang tinggi-tinggi, yang banyak bisa diteladani, yang kecil-kecilnya pun jadi teladan. Yang kecil-kecilnya.
Jadi semua yang melekat pada sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya, dari namanya, dari tumbuhnya, dari lahirnya, berkembangnya, sampai semua aktivitasnya, senyumnya, jalannya, nengoknya, bicaranya, sampai dengan wafatnya, sampai dengan doanya, bahkan keluhannya, itu ditetapkan oleh Allah. Kalau diikuti, jadi teladan kita dalam kehidupan. Karena itu kita akan mulai pelan-pelan dari mana kita mengenal Rasulullah sehingga bisa mengikuti keteladanan yang melekat pada beliau. Kita ambil yang kecil-kecilnya dulu, kalau level besar agak tinggi, tapi nanti saya berikan satu contoh untuk dipraktikkan malam ini insya Allah. Yuk kita ambil yang kecil dulu, dari namanya. Siapa nama beliau? Siapa nama beliau? Yang kencang. Katanya cinta pada Rasulullah, nggak kenal namanya. Siapa namanya? Kita tanya pada Rasulullah, siapa nama baginda ya Rasulullah? Nanti kita balikkan kemudian dari nama ini berapa yang Allah kemudian abadikan dalam Al-Quran. Buka di Al-Bukhari nomor hadis 3532, 3532. Kita lihat bagaimana Nabi SAW memperkenalkan nama beliau. Ana, kata beliau, qala Rasulullah SAW, saya lebih cepat langsung lompat ke bagian tertingginya. Ana Muhammadun wa Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu biyal kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsharun nasu ala qadami wa ana al-aqib. Diperkenalkan oleh Rasulullah 5 nama yang melekat pada beliau. Ada berapa nama? Catat nih ya, mungkin ini informasi baru untuk kita. Ini langsung dari nabinya. Ana Muhammad, 1. 2 Ahmad. 3 Al-Mahi. 4 Al-Hashir. Dan kelima